Baik, pada pertemuan hari ini kita akan memulai untuk mempelajari terkait beberapa instrumen investasi di pasar modal. Jadi ketika teman-teman nanti investasi di pasar modal, itu ada apa saja yang bisa dibeli untuk diinvestasikan. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas terkait dengan investasi obligasi. Pengertian dari obligasi itu adalah surat utang jangka panjang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga umumnya, tetap jika ada, atau juga dikenal dengan pendapatan tetap. Nah, di sini maksudnya itu ketika perusahaan membutuhkan modal tambahan, maka perusahaan melakukan hutang. Nah, perusahaan menerbitkan hutang. Hutangnya kemana? Hutangnya bukan ke bank, tapi ke investor. Nah, bentuknya apa? Surat hutang itu tadi, itu namanya obligasi. Jadi, obligasi itu adalah surat yang isinya menyatakan perusahaan berhutang kepada investor. Nah, di dalam surat utang itu kan nanti ada kriteria eh, apa namanya terkait dengan jangka waktunya, terkait dengan bunganya, terkait dengan sistem pembayaran bunga, pelunasan, itu sudah ada pada kontrak tadi dalam obligasi. Jadi kenapa dikatakan pendapatan tetap? Karena setiap periode tadi, misalkan tahunan, maka setiap tahun mendapatkan bunga atau pendapatan. Nah, pihak yang bisa menerbitkan obligasi itu yang pertama ada pemerintah, pusat, daerah, ada perusahaan dalam negeri, perusahaan asing. Jadi mereka bisa menerbitkan utang. Pemerintah buat apa? Ya buat membangun infrastruktur, tol, beberapa gedung dan sebagainya. Yang mana eh, mungkin apa namanya anggarannya belum turun atau belum cair, maka menggunakan utang tadi. Nanti ketika anggaran turun baru dibayarkan. Perusahaan asing, misalkan ya perusahaan di luar negeri, Anda membeli sekuritas di luar negeri. Jadi kita bisa membeli sekuritas di luar negeri dengan catatan kita sudah memiliki akun sekuritas di sana. Kalau di sini seperti iPod dan sebagainya, WNA bisa membeli saham obligasi di Indonesia jika sudah daftar di sekuritas-sekuritas Indonesia. Nah, alasan kenapa kok menerbitkan utang? Yang pertama, sebagai alternatif pendanaan jangka panjang perusahaan selain pinjaman bank dan penerbitan saham. Jadi misalkan suku bunganya tinggi di bank, maka bunganya nanti juga akan tinggi bunga pinjamannya. Maka lebih murah ketika kita menerbitkan obligasi. Atau misalkan penerbitan saham. Jadi semakin banyak saham yang dijual, maka perusahaan akan semakin besar dividen yang dibayarkan juga. Nah, ini membebani juga. Maka alternatifnya menerbitkan obligasi. Pembayarannya dari bunga yang ditetapkan. Penetapan bunga obligasi tidak terlalu tinggi seperti bunga bank. Jadi ya tidak terlalu tinggi, maka risiko pada investasi obligasi itu rendah. Akan tetapi untuk pembelian obligasi biasanya itu ada nominalnya, dan nominalnya itu cukup tinggi. Biaya penerbitan obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Nah, tadi bunganya yang dibayarkan cukup murah daripada biaya yang harus dibayarkan untuk membayarkan dividen. Jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, pihak penerbit dapat menyelesaikannya dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham. Jadi misalkan perusahaan tidak mampu membayar utangnya obligasi pada jatuh tempo, maka bisa dibayarkan dikonversi ke kepemilikan saham. Jadi saya nggak bisa bayar utang, maka saya kasih saham. Dapat memberikan pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial penerbit yang dianggap kuat. Jadi ya kalau menerbitkan saham berarti perusahaannya membutuhkan pendanaan, berarti sedang investasi, sedang apa namanya pengembangan.
alasan investor membeli obligasi yang pertama, risikonya lebih rendah karena suku bunganya tidak terlalu berfluktuatif. Yang kedua, investor dapat memperoleh keuntungan dari kupon maupun capital gain. Jadi ada beberapa obligasi yang bisa dijual sebelum jatuh tempo. Nah, namanya capital gain, tingkat keuntungan yang didapatkan karena menjual obligasi tadi. Atau kupon, kupon itu bunga tadi, bunga yang diberikan pada setiap periode. Yang ketiga, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dipertanggungjawabkan. Jadi meskipun ini adalah utang piutang, tapi itu ada dasar hukumnya. Jadi bisa dituntut misalkan tidak mampu membayar utang. Pajak investasi obligasi lebih murah daripada deposito. Nah, ini setiap pajak pendapatan yang diterima oleh investor, baik itu dari capital gain, dari bunga, dari deposit, dan lain sebagainya, itu dikenakan pajak. Nah, pengenaan pajaknya itu berbeda-beda tergantung dari jenis instrumen investasi. Obligasi dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang oleh investor. Jadi, karena tadi memiliki surat kepemilikan obligasi, ini surat obligasi itu bisa dipakai untuk jaminan investor untuk pinjam atau untuk KPR dan sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwasannya kredibilitas atau tingkat kepercayaan terkait dengan jenis instrumen obligasi itu mempunyai rating, rate-nya. Ibaratnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya semakin kelasnya baik, maka semakin eh, terpercaya terkait dengan ketepatan membayar utangnya, ketepatan membayar bunganya atau kuponnya. Semakin rendah tingkatnya, maka akan semakin eh, risiko risiko kemampuan mereka membayar itu semakin rendah juga. Jadi ada indikasi mungkin ketelatan membayar bunganya, telat membayar, melunasi utangnya, maka ya semakin ratingnya semakin tinggi, semakin mahal harganya. Ini terdapat lembaga pemeringkat. Jadi ada lembaga-lembaga yang memeringkat obligasi masuk ke rating berapa. Di sini ada S&P, Moody, dan sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan ketika berinvestasi di obligasi bahwa peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat tidak menjamin secara pasti tingkat pengembaliannya. Maka ya data-data tadi hanya sebagai tambahan informasi untuk pengambilan keputusan, tidak mutlak ya. Jadi perlu dikoreksi lagi juga. Ada very high quality. Jadi di sini disimbolkan AAA. Kalau semakin rendah ya very pure CCC. Nah, struktur modal perusahaan. Jadi struktur modal itu ada internal dan eksternal. Internal bersumber dari pendanaan dari perusahaan. Contohnya tadi saham, laba ditahan atau laba ditahan itu kan sumbernya dari profit laba bersih yang tidak dibagikan menjadi laba ditahan. Laba ditahan menambah modal. Kalau sumber eksternal itu dari luar, contohnya obligasi atau saham yang dijual ke pabrik akan mendapatkan pendanaan ekspansi bisnis, meminjam dana dari pihak bank. Jadi kalau eksternal kita harus mengeluarkan biaya untuk dibayarkan kepada orang yang meminjami dana kepada kita. Nah, meskipun perusahaan sudah besar, skala permodalannya sudah kuat, tapi kita lihat fenomenanya masih menggunakan dana eksternal atau utang. Ya, salah satu fungsinya untuk eh, mengurangi pajak yang dibayarkan. Jadi menjadi strategi pendanaan eksternal ini. Nah, struktur modal perusahaan ada simple capital structure, ada complex capital structure. Nah, kalau misalkan UMKM itu kan modal sendiri, jadi masih simple. Kalau perusahaan itu sudah kompleks karena modal internal dan eksternalnya dipakai semua. Setiap perusahaan memiliki kebijakan struktur modal yang berbeda-beda. Jadi meskipun perusahaan itu sama jenisnya, tapi untuk
sumber permodalan itu berbeda-beda tergantung dari kemampuan dan strategi dari pimpinannya. Jadi kita tidak meskipun perbankan sama-sama perbankan, tapi sumber pendanaannya belum tentu sama. Nah, struktur modal perusahaan itu terkait apa risiko dan pengembaliannya. Jadi tidak lepas dari return dan risk atau risiko. Di sini penggunaan lebih banyak utang akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh para pemegang sahamnya. Jadi kalau semakin banyak utang, maka yang ditanggung bunga oleh perusahaan itu juga besar. Maka ketika bisnisnya tidak berjalan dengan lancar, itu ada indikasi bahwasanya bisa saja gagal membayar utangnya. Yang kedua, konsekuensi penggunaan utang yang lebih besar oleh perusahaan adalah menyebabkan ekspektasi tingkat pengembalian atas ekuitas lebih tinggi. Jadi, ya manajemen itu dituntut untuk memberikan bunga yang tinggi kepada pemegang obligasi. Karena ya investor pasti akan melihat tingkat return yang diberikan oleh perusahaan. Jadi ya kalau misalkan obligasinya hanya memberikan suku bunga yang rendah, ya tidak akan dilirik oleh investor juga. Maka kebijakan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan struktur modalnya memiliki konsekuensi yang berbeda-beda dan biaya yang tidak sama yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Maka nanti pada kebijakan struktur modal yaitu pasti akan dipertimbangkan biayanya berapa dan tingkat keuntungan yang diperoleh dari menggunakan jenis pendanaan itu juga berbeda-beda. Obligasi dalam struktur modal perusahaan. Nah, menerbitkan obligasi menjadi salah satu alternatif yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang selain bentuk utang di bank. Kalau kita utang di bank itu kan ada jaminannya, tapi kalau di obligasi tidak, hanya menerbitkan surat yang berisikan keterangan kewajiban dan hak dalam obligasi terkait dengan investor pemegang obligasi dan yang mengeluarkan obligasi atau perusahaan. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda ya. Perhatikan ada bond itu adalah obligasi, sedangkan loan itu adalah pinjaman. Ya, ada kemiripannya ya sama-sama utang. Kalau ownership-nya ya kalau obligasi ya langsung dari apa namanya pemerintah atau perusahaan. Kalau pinjaman ya dari bank. Interest rate atau tingkat suku bunganya yang menyesuaikan terkait dengan periode apa obligasinya. Sedangkan kalau pinjaman ya dari suku bunganya, BI rate. Source-nya sumber dayanya dari masyarakat. Kalau yang pinjaman ya dari bank. Kalau tradingnya, penjualannya, jadi terbuka untuk pasar modal. Kalau obligasi, kalau loan ya pinjaman ya hanya di bank. Kalau di bank itu ya utangnya itu ya kemarin dijelaskan di pasar uang hanya bank yang bisa menjual utangnya nasabah. Tapi nasabah itu tidak bisa menjual utangnya kepada orang lain. Contohnya kalau example 10 tahun, kalau loan pinjaman itu variabel bank. Interest rate-nya government yang menentukan government bond yield atau apa perusahaan. Sedangkan kalau pinjaman ya terkait dengan bank. Obligasi dalam struktur modal perusahaan, kelebihannya yaitu tadi pengurangan pajak. Jadi biaya bunga itu mengurangi pendapatan. Maka kalau pendapatan laba bersihnya berkurang, maka pajaknya juga akan berkurang. Pembayaran bunga obligasi cenderung lebih murah. Nah, ini dari pinjam suku bunga bank. Maka dari dua hal yang telah disampaikan, biaya modal harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dapat ditekan lebih rendah terkait dengan pendanaannya. Jika mengalami telat bayar bunga, bisa melakukan negosiasi terkait dengan pembayaran menggunakan saham.
Pengurangan utang dapat menjadi leverage atau daya ungkit perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi. Jadi karena ada kewajiban membayar utang, maka perusahaan ya pasti berkinerja lebih baik lagi, dapat menjaga kebijakannya saat ini agar tidak ada intervensi dari pihak lain dengan menjaga porsi kepemilikan pemegang saham yang sudah ada. Jadi kalau kita membagikan saham terlalu banyak itu maka kepemilikannya dimiliki oleh orang lain bukan dari internal perusahaan. Tapi ketika menerbitkan obligasi tidak ada hak kepemilikan seperti saham. Kalau obligasi ya hutang saja. Kelemahannya penerbitan obligasi yaitu tingkat risiko kebangkrutannya akan semakin tinggi jika tingkat apa kinerja bisnisnya tidak stabil. Atau menerbitkan obligasi dalam mata uang asing itu ya pasti terkait dengan risiko kurs. Jadi kalau misalkan Indonesia melemah ya pasti utangnya semakin banyak, maka itu menjadi sebuah kerugian. Dari sudut pandang investor pun sama, investor juga sama, semakin banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika berinvestasi pada obligasi yang menguntungkan mata uang asing, tidak hanya faktor-faktor berkaitan dengan obligasi itu sendiri. Jadi karena menggunakan mata uang asing, ya kita harus memperhatikan kurs dan kondisi makroekonomi juga, politik. Maka dalam hal ini menerbitkan obligasi maupun berinvestasi pada obligasi yang menggunakan mata uang asing memiliki risiko lebih tinggi daripada menggunakan mata uang domestik. Maka di sini jenis-jenis obligasinya berdasarkan pihak penerbitnya, obligasi pemerintah pusat, obligasi pemerintah daerah, dan obligasi perusahaan. Jadi dari pemerintah itu ada daerah, ada pusat yang bisa mengeluarkan obligasi dan juga dari perusahaan. Maka ada juga dari perusahaan asing berdasarkan sistem pembayaran bunganya juga. Tadi ada bunga yang zero coupon bond, obligasi tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, tapi dibayarkan keseluruhan pada saat jatuh tempo. Ada kupon bond, obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Jadi misalkan periode pertama dibayarkan, maka bisa dicairkan langsung. Ada fixed coupon bond, obligasi dengan tingkat kupon yang bunga yang lebih yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana akan dibayarkan secara periodik. Jadi sudah ditetapkan tingkat bunganya pada saat sebelum dijual tadi obligasinya. Berdasarkan sistem pembayarannya, nah ini bunganya kadang ada yang floating. Jadi bergerak berbeda-beda sesuai dengan tingkat suku bunga deposit bank. Jadi berubah. Berdasarkan haknya ada obligasi konversi. Obligasi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham penerbitnya. Jadi pembayarannya obligasi tadi akhirnya akan menjadi saham. Namanya dikonversi. Exchangeable bond yaitu obligasi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Jadi bisa saja obligasinya tadi dirupakan, ditukar kepada hak saham di obligasi perusahaan. Callable bond, obligasi memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Jadi bisa saja investor memiliki hak membeli kembali, menambah terkait obligasi yang dibeli. Putable bond, obligasi memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli saham kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Jadi meskipun harga obligasinya berfluktuatif sepanjang periode, tapi ketika jatuh tempo harganya kembali pada saat diluncurkan obligasi tadi.
Jadi misalkan ketika dijual pertama kali 1 juta harganya, maka meskipun 5 tahun itu kadang naik, kadang turun, maka ketika jatuh tempo itu kembali lagi ke harga 1 juta. Berdasarkan jaminan atau kolateralnya, nah di sini secured bond itu obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu penerbit sahamnya. Jadi ada guaranteed bond, misalkan eh, diasuransikan kepada pihak ketiga. Ada mortgage bond, yaitu pelunasan bunga dan pokoknya dijaminkan dengan agunan hipotek atau properti atau aset tetap. Jadi misalkan perusahaannya bangkrut, maka nanti pembayaran obligasinya ya dari penjualan aset. Ada collateral trust bond, yaitu obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya. Misalkan saham-saham dari anak perusahaannya. Jadi ya jaminannya itu bukan jaminan kepemilikan dari surat-surat berharga, misalkan uh, apa rumah, tanah, surat rumah, surat tanah, tapi cuman di sini aset-asetnya seperti properti, aset tetap lainnya tergantung dari apa kontrak yang disusun itu seperti apa pada waktu uh, obligasi diluncurkan. Unsur bond yaitu obligasi yang tidak dijaminkan oleh kekayaan, maka nanti junk bond ini ya kayak apa saham gorengan, ada obligasi gorengan juga, ini nggak ada apa nggak ada jaminannya sama sekali. Maka memberikan tingkat pendapatan yang tinggi tapi risikonya juga tinggi. Kalau nominalnya non retail bond yaitu obligasi lazim diperjualbelikan, ini 1 miliar, jadi cukup tinggi harganya. Ada retail bond yaitu 1 juta per lembarnya, jadi obligasi ini ya membutuhkan modal yang cukup tinggi. Ada juga syariah. Jadi selain konvensional ada syariah. Syariah itu sukuk, ori. Mohon maaf sukuk ya. Terkait dengan syariah itu ada konsep akad di dalamnya. Ada syariah mudorobah, itu menggunakan akad bagi hasil yang sama-sama ditanggung oleh emiten atau perusahaan dan investor. Ada obligasi syariah ijaroh, yaitu jadi akad sewa. Jadi uang itu disewakan. Nah, di sini eh, SBN sistem lelang surat berharga negara dilelang, jadi diluncurkan. Contohnya itu jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Surat perbendaharaan negara jatuh temponya maksimal 12 bulan, jadi 1 tahun. Untuk sukuk atau sukuk negara syariah itu ada SPNS, ada IFR, ada PPS. Nah, ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda terkait dengan jumlah waktunya, terkait jumlah apa apa bagi hasilnya dan akadnya apa. Itu beberapa contohnya jenis, ada SBR, ada ORI, ada SR, ada ST. Jadi jenisnya obligasi ada banyak, masing-masing memiliki karakteristik dan syarat berbeda. Nah, imbal hasil dan risiko obligasi, maka imbal hasilnya ya kupon atau bunga. Kalau misalkan dijual, maka mendapatkan capital gain. Sedangkan risikonya, maka ya kalau internal, maka risiko tidak sistematis. Jadi kinerja perusahaannya nggak bagus, maka perusahaannya rugi, otomatis tidak bisa bayar utang. Dan juga misalkan kalau eksternal ya kondisi makro, inflasi, kondisi pasar dan sebagainya. Bahkan hubungan risiko dan imbal hasil sekuritasnya, maka antara risiko dan tingkat pendapatan itu linier atau seiringan. Jadi semakin tinggi risikonya maka semakin tinggi pendapatannya. Nah, ini dari tingkat eh, risiko dan imbal hasil. Jadi yang bawah paling rendah itu obligasi pemerintah pusat, itu yang risikonya rendah tapi juga pendapatannya rendah. Nah, yang paling atas adalah foreign tadi yang menggunakan mata uang asing, pendapatannya tinggi tapi risikonya juga tinggi.
Nah, imbal hasil dari risikonya tadi, maka suku bunga acuan menjadi salah satu indikasi yang paling berdampak pada obligasi. Jadi suku bunga Bank Indonesia itu juga akan menjadi patokan untuk menentukan suku bunga obligasi. Maka ketika suku bunganya naik di bank, investor itu akan condong kemana? Pasar uang atau pasar modal. Nah, karena penentuan bunganya akan berdampak pada tingkat pendapatan. Nah, kapan sebaiknya investor membeli dan menjual obligasi? Yang pertama, jika suku bunga diekspektasi. Jadi, investor sebaiknya menjual ketika suku bunga akan naik karena obligasi akan turun. Jadi ketika BI rate-nya mau naik, otomatis ya deposito bunganya akan lebih tinggi. Maka juallah sebelum itu naik. Untuk memperoleh imbal hasil yang maksimum saat suku bunga turun, investor sebaiknya membeli obligasi. Jadi ketika suku bunga rate-nya, BI rate-nya akan turun, maka beli. Maka obligasi suku bunganya akan lebih tinggi. Untuk memperoleh imbal hasil yang maksimum, saat suku bunga naik, investor sebaiknya membeli obligasi yang jatuh temponya pendek dan tingkat kuponnya tinggi, yang maturitinya lama dan nilai obligasinya menurun. Nah, ini mekanisme pembelian obligasi. Ini nanti teman-teman bisa baca hampir sama dengan saham lah ibaratnya. Karena waktunya terbatas, kurang 5 menit lagi berakhir. Ini contohnya apa? Sukuk retail. Sukuk berarti syariah. Ini contoh kontraknya seperti ini. Ini mekanisme pembelian di pasar sekunder. Satu lotnya 5 juta. Ini cukup tinggi. Mekanisme pembelian dan penjualan obligasi, alurnya menggunakan sistem ya iPod juga bisa membeli obligasi. Nah, ini cukup materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan.